Oke, jadi kita akan belajar pemeliharaan dan keselamatan karyawan di bagian satu. Nanti minggu depannya kita akan belajar K3 lebih jauh. Pemeliharaan tenaga kerja sendiri bisa diartikan sebagai upaya segala macam bentuk usaha untuk mempertahankan, meningkatkan fisik, mental, dan sikap karyawan. Sehingga karyawan itu bisa meningkatkan dedikasi dan loyalitasnya untuk organisasi ya, untuk perusahaan. Nah, kenapa ini harus jadi tanggung jawab manajemen? Ya karena kan, karyawan itu adalah sumber daya bagi manajemen ya, sumber daya bagi organisasi. Jadi mereka sudah mengeluarkan, sudah investasi kepada karyawan, tentu mengharapkan hasil imbal yang, setimpal. Nah, untuk, bisa dapat hasil yang maksimal dari karyawan, tentu saja kinerja mereka harus terjaga. Ya berarti kesehatan mental, fisik, dan sikap itu harus terjaga. Makanya itu manajemen itu harus bersungguh-sungguh memperhatikan program pemeliharaan tenaga kerja. Program tenaga kerja sendiri itu dipercaya bisa meningkatkan disiplin, kinerja, produktivitas, loyalitas, dan komitmen pada organisasi atau pada perusahaan. Kalau karyawannya sendiri juga merasa betah, merasa diperhatikan, merasa di-manage dengan baik, merasa, dibimbing dan disupport oleh manajemen, kemungkinan mereka untuk, absen, kemudian, beralih ke perusahaan lain itu juga kecil ya, bisa diminimalisir. Kecuali mungkin memang ada yang menawarkan upah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kalian nanti sudah dewasa, pasti mengerti kalau misalnya yang dicari di dalam pekerjaan itu bukan hanya, soal gaji saja ya, tapi juga, suasana, situasi dari dalam organisasi. Oke, tadi, sudah dikatakan ya, kenapa perlu banget melakukan pembelajaran tenaga kerja. Ini tujuan pemeliharaannya meningkatkan produktivitas, meningkatkan disiplin, kemudian mengurangi kemungkinan karyawan itu burnout dan akhirnya malah absen, absen tanpa alasan yang jelas. Kemudian meningkatkan loyalitas dan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap. Kemudian juga kalau pemilihan tenaga kerja dilakukan dengan baik juga bisa mengurangi konflik antar karyawan atau konflik antara organisasi dengan karyawan dan juga mengefektifkan pengadaan karyawan ya. Mengefektifkan di sini dan artian ketika sudah melalui recruitment and selection, karyawan itu ditatar di organisasi, mereka mau akhirnya bekerja dengan baik dan bisa bertahan lama di organisasi. Oke, ini asas yang pemeliharaan tenaga kerja, asas manfaat dan efisiensi, karena kalian organisasi sudah merekrut karyawan, sudah menempatkan karyawan, tentunya mereka harus memelihara karyawan, memelihara dan memanage karyawan dengan baik untuk manfaat dan efisiensi bagi organisasi itu sendiri. Kemudian ada asas kebutuhan dan kepuasan, ya, kepuasan karyawan itu di bidang riset itu sangat banyak sekali, karena, dipercaya kalau kepuasan karyawan itu yang bisa membuat karyawan bertahan dan memberikan kinerja terbaik. Kemudian ada asas keadilan dan kelayakan, asas peraturan legal, dan asas kemampuan perusahaan. Oke, tadi, di situ bukan hanya memelihara kesehatan, tapi juga kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan sendiri berdasarkan undang-undang bisa diartikan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang bersifat baik rohania maupun jasmania, baik di dalam maupun di hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat ya. Jadi kesejahteraan karyawan ini di mana karyawan merasa keinginannya baik jasmani atau rohani terpenuhi dari tempat dia bekerja ya. Jasmani misalnya seperti mendapatkan kompensasi, gaji, juga bisa membeli sandang, pangan, papan. Rohani ya, kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang lain, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk support ya. Jadi di sini bagaimana, berada di suatu organisasi itu membuat karyawan merasa bisa bukan hanya mendapatkan gaji dan kompensasi, tapi juga bukan hanya finansialnya terpenuhi, tapi juga kebutuhan rohaninya terpenuhi ya, merasa diakui, merasa berguna merasa jadi bagian dari masyarakat, seperti itu. Dan karena kesejahteraan itu perlu diperhatikan karena kalau kembali lagi mempertinggi produktivitas kerja karyawan. Kalau karyawan produktif, organisasi pun jadi ikut produktif ya. Oke, tujuan pemberian kesejahteraan ini hampir sama saja ya dengan pemeliharaan ya, meningkatkan kesetiaan keterikatan karyawan, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan karyawan juga bagi keluarganya,
memotivasi gairah kerja, disiplin, produktivitas karyawan, menurunkan tingkat absensi turnover karyawan, dan sebagainya. Sampai akhirnya di sini mungkin ada sedikit perbedaan ya, hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini ada tambahan membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, mengurangi kecelakaan, kerusakan peralatan dan perusahaan, dan meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Oke, Yulia Kristiano, kenapa raise hand? Bu, maaf Bu, itu layar Ibu memang freeze ya Bu? Enggak. Jadi PPT-nya nggak gerak sih di kami. Saya juga masih slide pertama, masih yang di slide PTK ini. Sekarang udah belum tujuan pemberian kesejahteraan? Masih di slide PTK Bu? Masih di PTK Bu dari tadi Bu. Itu tadi Bu. Sekarang udah kelihatan? Sudah full Sudah screen. Bu, sudah sampai tujuan pemeliharaan. Ini kesejahteraan karyawan tadi ya berdasarkan undang-undang. Kemudian tujuan pemberian kesejahteraan hampir sama saja dengan pemeliharaan tenaga kerja, tapi di sini ada tambahan membantu pelaksanaan program pemerintah meningkatkan kualitas manusia Indonesia, mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. Jadi kalau misalnya karyawan diperhatikan, tentu mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan perusahaan. Serta meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Jadi karyawan itu kan biasanya bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarganya ya. Makanya itu kalau misalnya karyawan, sudah karyawan tetap, biasanya nanti ada tunjangan untuk orang tua, tunjangan untuk istri atau suami, dan tunjangan untuk anak. Ya, itu dari perusahaan wajib. Oke, ini kemudian jenis-jenis kesejahteraan, ada kesejahteraan finansial dan kesejahteraan non-finansial. Kesejahteraan finansial contohnya ya dari segi keuangan monetari ya, bisa berupa gaji, kompensasi, bonus, kemudian rumah dinas, kendaraan dinas, itu masuknya ke kesejahteraan finansial ya. Gaji, bonus, sesuatu yang berhubungan dengan money and wealth itu masuknya ke kesejahteraan finansial. Kalau non finansial, kesejahteraan non finansial dari segi mentalnya, rohaninya, dari walaupun tuntutan kerjanya banyak tapi stresnya terkendali, kemudian tidak merasa burn out, kemudian dari dengan status pekerjaannya dipandang oleh masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat, kebutuhan sosialisasinya terpenuhi, itu contoh kesejahteraan non finansial. Nah, dalam pemeliharaan kesejahteraan dan keselamatan kerja, itu pemerintah membuat suatu prosedur yang dinamakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau sering disebut K3 ya. Keselamatan dan kesehatan kerja ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi yang tidak selamat yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Jadi di sini segala macam usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat karyawan bekerja ya, yang bisa menyebabkan kerugian baik untuk si pekerja itu sendiri maupun si perusahaan secara umum ya, secara luas. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam kesehatan keselamatan kerja adalah hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Jadi kebersihan perusahaan, kebersihan tenaga kerja dan kesehatan kerja atau disebut HMKS. Kesehatan keselamatan kerja sendiri disingkat sebagai K3. Nah, K3 sendiri dalam istilah asing, misalnya kalian bekerja di perusahaan multinasional atau perusahaan asing, ada istilahnya occupational safety and health, K3. Mungkin kalau berbicara K3, orang langsung berpikir, oh pekerja yang memakai helm pada saat bekerja atau memakai baju anti listrik soldier. Tapi sebenarnya untuk pekerja yang bekerjanya hariannya di meja saja, itu juga ada safety-nya, ya ada peraturannya.
supaya tidak terjadi kerusakan ya. Biasanya seperti ini aja, pengaturan antara jarak kabel dengan colokan. Jangan terlalu dekat. Kemudian juga biasanya untuk air itu disediakan ini ya, tatakan supaya tidak tumpah. Kemudian air itu biasanya peraturannya tidak boleh terbuka. Jadi kalian kalau bawa air minum itu biasanya dalam bentuk tumbler ya. Kalau kalian lihat pekerja rata-rata membawanya dalam tumbler. Jadi kalau misalnya tidak sengaja jatuh miring, airnya tidak tumpah kemana-mana dan akhirnya rusak pekerjaan ya. Entah itu merusak komputernya atau merusak lembaran dokumen yang sedang dikerjakan. Itu contoh K3 ya, K3 yang sederhana. Jadi K3 itu tidak identik hanya dengan pekerja yang kerja di tambang atau kerja di tempat bangunan. Pekerja yang kerja sehari-hari pun hanya duduk di depan meja, komputer, bergelut dengan dokumen atau pekerjaan yang dia kewajiban harus lakukan pun juga ada ini ya, tidak lepas dari K3, tidak lepas dari aturan K3 tertentu. Oke, ini tujuan K3, ya, melindungi tenaga kerja dan juga orang-orang lain di tempat kerja, menjamin semua karyawan tempat kerja, termasuk juga manajemennya, manajernya, dan lain-lain, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Ya, sumber produksi, kalau dengan K3-nya bisa diminimalisir kecelakaan, kemudian juga meminimalisir hal-hal yang merugikan. Kemudian menjamin proses operasional berjalan lancar. Yang menjamin proses operasional perusahaan, operasional yang harus dikerjakan itu berjalan lancar. Kemudian mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Kemudian melindungi kesehatan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Serta juga agar sumber-sumber produksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Intinya ya melindungi tenaga kerja, melindungi aset perusahaan, ya, entah itu komputer, entah itu mesin, dengan keselamatan kerja, sehingga segala macam bentuk operasional dalam perusahaan itu berjalan efektif, efisien, tanpa kecelakaan. Tentunya juga berfungsi untuk melindungi kesehatan tenaga kerja dan efisiensi kerja. Ini kemudian peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan K3. Ini bisa kalian cari nanti. Untuk ada personil itu ada Udamper UAP-nya, ada Permenaker nomor 1/1976, 1/1979, 182, dan terbaru itu Menkesran nomor 18799 ya. Ini dari peraturan dari kementerian. Kemudian untuk alat dan mesin itu ada macam-macam, karena alat dan mesin pun dari setiap industri berbeda biasanya, jadi akan ada macam-macamnya. Ada Permenaker, ini bisa kalian cari di Google sendiri, Permenaker nomor 1/1978, 4/1980, 182, 2989 sampai ya. Ada juga SE Menakertran tahun 97 dan tahun 99 juga 1979. Apa sih bedanya Kepmenakertan, Permenakertan, dan SE Menakertan? Kalian tahu bedanya? Coba di googling, digunakan handphonenya, apa bedanya Permenaker, Kepmenaker, dan SE Menakertan. Coba di googling. Apa bedanya Permenaker, Kepmenakertan, dan SE Menakertan? Kalian pada pegang HP kan? Coba di googling apa bedanya itu semua. Coba Calvin Kimura jawab apa bedanya Permenaker, Kepmenakertan, dan SE Menakertan. Coba Calvin Kimura. Coba jawab aja. Ini will start video later ya. Coba Calvin Kimura jawab apa bedanya Permenaker, Kepmenakertan, dan SE Menakertan.
Oke, kemudian dari kesehatan kerja, ini ada beberapa peraturan dari menteri ya. Ini contohnya, ini peraturannya dibuat dengan beberapa kementerian bekerja sama ya. Contohnya misalnya wajib pelatihan hypercare bagi dokter perusahaan. Jadi biasa perusahaan-perusahaan besar itu punya dokternya tersendiri. Kemudian ada kewajiban pelatihan hypercare bagi pemerintahan para medis perusahaan ya. Bukan hanya perusahaan besar ya, tapi seperti departemen-departemen itu biasanya punya polikliniknya sendiri. Nah, makanya ada wajib pelatihan hypercare bagi dokter perusahaan maupun para medis perusahaan. Kemudian Undang-Undang Tahun 2 tahun 80 pemeriksaan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Jadi bukan hanya dokter dan hipermedisnya aja, tetapi juga semua tenaga kerja wajib tahu mengenai K3. Ini biasa ketika kalian kerja, materi K3 ini dibagikan ya. Mungkin ada yang dibagikan di buku saku, mungkin ada juga yang dibimbing oleh senior langsung ya. Kemudian ada kewajiban tentang melaporkan PLK, ya, pelayanan kesehatan, dan kemudian pelayanan kesehatan kerja, dan juga P3K sendiri itu terus diperbarui undang-undangnya terakhir di Permenaker 15/2008 ya, mengenai P3. Kemudian mengenai lingkungan kerja, ini banyak ya undang-undangnya, ini juga nanti kalian bisa cek sendiri. Dari UU 3 tahun 1969, Hygiene Pendirian Kantor, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Permenaker, SM Menaker Trans, dan lain-lain ya. Di mengenai ruang terbatas, mengenai tempat publik, mengenai lingkungan kerja, ketinggian, dan lain-lain. Dan ini juga bahan berbahaya, contohnya bahan-bahan kimia, kemudian segala macam minyak dan batu bara dan sebagainya untuk kebutuhan operasional perusahaan itu bisa disebut bahan berbahaya, bahan kimia, kemudian juga makanya kalau di lab, di rumah sakit atau mungkin di pabrik itu tidak bisa sembarangan ya, semua orang bisa masuk, ada peraturan-peraturan tertentu. Contohnya dari PP nomor 7 tahun 1973 tentang peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Permenaker, kemudian Keputusan Menteri Tenaga Kerja, SM Menteri Tenaga Kerja Transmigran, dan Kepdirjen PP nomor 84. Kemudian ini ciri-ciri budaya K3K ya, mempunyai keinginan kuat untuk melaksanakan K3, mempunyai motivasi untuk melaksanakan K3, mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk beraktivitas secara selamat dan sehat. Ingat ketika di balai kerja, kalau Anda serampangan, Anda akan hanya mempengaruhi diri sendiri saja, tetapi juga semua orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut, terutama yang berada dalam satu tempat. Kemudian tentu harus selalu peduli terhadap K3 di lingkungannya. Baik, sampai sini materi untuk minggu ini. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi di K3 di minggu berikutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya